Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Taskia Rizik dengan NIM 666220019, Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip Untirta. Saya di sini bertujuan menganalisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Hakikatnya, pembangunan adalah sebuah proses menuju ke suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Karena tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah mensejahterakan rakyat yang dimana untuk mencapai sebuah pemerataan rakyat itu sendiri. Salah satu bentuk pembangunan yang bisa kita lihat saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Bentuk pembangunan infrastruktur jalan memberikan banyak sekali manfaat untuk masyarakat. Akan tetapi di balik banyaknya manfaat itu, ada pula yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Intinya, kebijakan pembangunan jalan dapat menimbulkan dampak atau efek baik dampak positif maupun dampak negatif. Teori yang saya gunakan di sini adalah teori modernisasi. Teori ini menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi berkembang setelah Perang Dunia Kedua, yaitu ketika Amerika Serikat terancam kehilangan mitra dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar domestik. Amerika Serikat terlibat dalam membantu negara-negara Eropa yang hancur setelah perang. Perlahan, Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Penjelasan atas kegagalan ini mengilhami para sarjana ilmu sosial Amerika yang kemudian mengelompokkan diri ke dalam sebuah teori besar yang dikenal sebagai teori modernisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor. Pembangunan akan berpengaruh pada perubahan sosial. Dalam proses perubahan sosial masyarakat, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Berikut adalah faktor pendorong dalam perubahan sosial meliputi 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang. 5. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi kepada masa depan. 9. Nilai bahwa manusia selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidup. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial meliputi 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang melambat. 3. Sikap masyarakat yang masih tradisional atau konservatif. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. 8. Adat atau kebiasaan. 9. Nilai bahwa pada hakikatnya hidup ini tidak mungkin akan diperbaiki. Studi kasus. Akhir tahun 2021, PT Hutama Karya Persero akan menyelesaikan 2 ruas terakhir dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS tahap 1. Kedua ruas yang akan selesai dibangunnya itu tol Sigli Banda Aceh, seksi 2 sepanjang 12 km, dan tol Binjai Pangkalan Berandan membentang 12 km. Artinya, terdapat tambahan 24 km melalui penyelesaian kedua ruas jalan bebas hambatan berbayar tersebut. Dengan diselesaikannya kedua ruas ini, maka Hutama Karya telah menyelesaikan pembangunan JTTS sepanjang 553 km pada penghujung tahun ini. Menurut Direktur Utama PT Hutama Karya Infrastruktur Aji Praseteni, progres fisik tol Binjai Pangkalan Berandan hingga saat ini mencapai 45%. Dengan pembebasan lahan 31%, ruas tol ini dirancang sepanjang 58 km dan merupakan bagian dari proyek tol Binjai sampai Langsa. Sementara, ruas Sigli Banda Aceh saat ini menunjukkan progres signifikan, baik konstruksi fisik maupun penggadaan lahan dengan pencapaian masing-masing 76% dan 97%. Menariknya, untuk membangun seluruh ruas JTTS ini, seluruh komponen berasal dari dalam negeri. Komponen utama dari material adalah tanah agregat, ada yang diambil dari Lampung dan wilayah lainnya. Sedangkan untuk bahan pabrikan hampir keseluruhan 100% lokal, jelas Aji. Adapun Hutama Karya sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan 6 ruas JTTS dan sudah beroperasi ke-6-nya. Adalah tol Sigli Banda Aceh seksi 3 seksi 4 sepanjang 29 km, tol Medan Binjai sepanjang 17 km, dan tol Pekanbaru Dumai 131 meter. Berikutnya tol Palembang Indralaya 21 km, tol Terbang Tinggi Besar Kayu Agung 189 km, dan tol Bakauheni Terbangi Besar 140 km. Selain itu, Hutama Karya juga telah membangun 2 tol di luar JTTS, yakni akses Tanjung Priuk ATP sepanjang 11 km dan tol JOR seksi S sepanjang 14 km. Jadi, kesimpulannya adalah teori modernisasi ini adalah teori yang memberikan pembaruan atau perbaikan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya
Dengan contoh kasus saya berupa tol Sumatera, ini bisa dikatakan teori modernisasi karena membuat mobilitas dan pindahan penduduk dalam pulau menjadi lebih mudah, sehingga banyak mendapatkan dampak baik dari segi ekonomi, seperti harga barang menjadi lebih murah dikarenakan akses lebih mudah dan biaya logistik dan akomodasi barang menjadi berkurang, menjadikan nilai jual barang menjadi lebih murah daripada sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.